Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di chapter ini, di bagian ini kita akan melanjutkan kita dalam membuat ramalan penjualan, tetapi dengan lanjutan berikutnya. Seperti di awal sudah Bu Eni sampaikan bahwa ketika perusahaan sudah menyusun ramalan penjualan, hasil dari ramalan penjualan atau proyeksi dari berapa yang akan dijual, itulah yang dikatakan sebagai anggaran penjualan. Nah, disitulah kita harus tahu bahwa anggaran penjualan itu adalah anggaran yang disusun berdasarkan ramalan penjualan. Nah, langkah berikutnya setelah kita menyusun ramalan penjualan menjadi anggaran penjualan, kita akan naik ke step berikutnya, yaitu menyusun anggaran produksi. Nah, anggaran produksi. Apa sih itu anggaran produksi? Kenapa setelah bikin anggaran penjualan kok bikin anggaran produksi? Bukan bikin produk dulu, anggaran produksi dulu, baru anggaran penjualan. Nah, tentunya kita berpikir gitu, logikanya kan bikin produk dulu ya, bikin produk dulu baru jual, bukan jualan dulu baru bikin produk. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa kenapa perusahaan itu bikin anggaran penjualan dulu baru bikin anggaran produksi, karena asumsinya berapa yang akan dijual itu yang akan dibuat. Jadi bukan buat dulu baru dijual, tetapi berapa yang akan dijual itulah yang akan dibuat atau diproduksi. Nah, sehingga kenapa stepnya, alurnya bikin anggaran penjualan dulu baru bikin anggaran produksi. Gitu ya. Jadi kita harus memahaminya dari situ. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih itu anggaran produksi. Nah, di sini ketika kita bicara anggaran produksi, itu ada yang artinya secara komprehensif atau menyeluruh. Apa sih itu anggaran produksi? Anggaran produksi itu adalah penjabaran, pengejawantahan, atau di sana itu adalah semuanya yang dihasilkan itu meliputi dari rencana penjualan, kemudian menjadi rencana produksi, di mana di sana di rencana produksi itu berisi tentang perencanaan tentang jumlah produksi, kebutuhan persediaan material atau bahan baku, dan juga tenaga kerja disertai dengan kemampuan kapasitas produksi di angka berapa harus diketahui di anggaran produksi. Berarti sebenarnya anggaran produksi ini isinya di sana itu adalah jumlah yang diproduksi. Itu berapa? Kemudian kebutuhan persediaan material yang dibutuhkan berapa, kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan juga berapa, dan kemampuan atau kapasitas produksi perusahaan itu berapa, sehingga di sana tidak saling tumpang tindih. Jangan-jangan yang diproduksi lebih besar daripada kemampuan produksi, sehingga akhirnya kita harus ngesupkan atau kita berproduksi di sana itu tidak sekali waktu, tapi menggunakan beberapa waktu. Nah, itu adalah anggaran produksi secara komprehensif atau secara luas. Sementara yang secara sempit atau parsial di sini itu adalah suatu perencanaan yang meliputi tingkat volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan. Jadi di sini yang dimaksudkan sebagai anggaran produksi secara sempit itu adalah tingkat volume barang yang harus diproduksi. Berapa sih saat itu gitu. Tapi kalau anggaran produksi secara luas tidak hanya berkaitan dengan anggaran penjualan, tetapi di sana juga meliputi bahan baku, tenaga kerja, kapasitas produksinya berapa. Nah, meluas. Tetapi secara sempit itu hanya berisi kalau mau buat anggaran produksi, lah anggaran penjualannya berapa toh? Nah, itu intinya di situ. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bahwa ketika kita melihat bahwa anggaran produksi secara sempit dan luas seperti itu, berarti kita harus melihat bahwa ketika membuat anggaran penjualan, kita harus tahu tingkat produksi
Artinya kan gitu, jangan sampai bikin anggaran produksinya itu asal bikin, tapi kita juga harus tahu kemampuan memproduksi perusahaan. Kemudian kebutuhan fasilitas produksi, kemudian tingkat persediaan barang jadi. Nah, disinilah yang harus kita sadari bahwa ketika kita akan membuat anggaran produksi dan direalisasikan untuk berproduksi, berarti kita harus tahu berapa yang dijual, kapasitas produksi, kemudian tingkat persediaan barang jadi di perusahaan itu berapa banyak toh, kayak gitu. Kita harus tahu. Nah, dalam menyusun anggaran produksi di sini itu kita menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran produksi itu yang pertama itu adalah kebijaksanaan atau kebijakan ya di sini ya, yang menggunakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Jadi yang penting di sana stabilitas di tingkat produksinya stabil. Persediaannya naik turun nggak apa-apa, maksudnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan yang menggunakan pengendalian tingkat persediaan barang. Jadi di sana yang diutamakan adalah tingkat persediaan barang. Kalau yang pertama tadi persediaan barangnya naik turun nggak apa-apa, tapi yang kedua ini pendekatan ini persediaan barang relatif stabil. Sementara gantian tingkat produksinya di sana naik turun nggak apa-apa, yang penting tingkat persediaannya di sana itu stabil. Sementara yang ketiga pendekatan yang digunakan kebijakannya adalah kebijakan kombinasi antara yang stabil ya persediaan dan yang stabil di sana adalah tingkat produksinya. Nah, sehingga baik 1, 2, 3 mana yang paling enak digunakan? Yang paling enak adalah yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Seperti itu, sehingga tidak dipaksakan harus pakai kebijakan 1, 2, atau 3. Nah, sekarang kenapa sih kita itu harus nyusun anggaran produksi? Nah, di sini tujuan menyusun anggaran produksi adalah menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi, menunjang kegiatan penjualan. Penjualannya berapa? Oh, tadi ketika kita menghitung tingkat penjualan PT Microsoft tadi dalam satu waktunya di tahun 2023 perusahaan diprediksikan akan memproduksi sekitar 7.000 sekian, 2024 8.000 sekian kan gitu. Nah, kalau di sana tingkat penjualannya sekian berarti harus berproduksi ya di tingkat itu. Jangan sampai kita sudah mengetahui tingkat penjualan yang akan dilakukan berapa, tapi tidak diiringi dengan kesiapan di tingkat produksi, sehingga nanti penjualannya tinggi, tapi kemampuan perusahaan memproduksi barang ternyata rendah. Nah, disinilah yang harus diperhatikan atau yang harus diketahui kenapa anggaran produksi itu dibuat, terutama untuk menunjang tingkat penjualan yang akan dilakukan atau menerapkan anggaran penjualan yang telah disusun. Kemudian juga kenapa anggaran produksi ini dibuat? Di sana adalah untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai sehingga tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Kemudian yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa produksi tadi, mengatur produksi tadi tingkatannya berapa, kita akan bisa menghasilkan di tingkat produksi berapa, akhirnya jika terjadi kerugian, kerugiannya bisa diminimalisir. Nah, disitulah yang harus kita ketahui kenapa kita harus membuat anggaran produksi. Nah, anggaran produksi itu wujudnya seperti apa sih? Susunannya seperti apa? Nah, di sini langkah-langkahnya seperti ini. Langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama adalah ketika kita menyusun anggaran produksi, secara garis besarnya kita harus tahu tingkat penjualan. Nah, tingkat penjualan yang akan dilakukan itu kita ngambil dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan dasarnya dari forecast penjualan. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar forecast penjualan.
ending forecast penjualan yang sudah dihasilkan, itulah yang disebut sebagai anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan itulah yang akan kita masukkan di form ini. Di atas ini terlihat tingkat penjualan atau anggaran penjualan. Nah, itu asalnya dari yang sudah kita hitung di chapter sebelumnya. Kemudian kita harus tahu tingkat persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini didapatkan, kita bisa melihat di neraca di persediaan tahun sebelumnya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlah disinilah yang dikatakan sebagai tingkat atau jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan asalnya adalah dari tingkat penjualan atau anggaran penjualan ditambah tingkat persediaan akhir. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awal di sini asalnya dari mana? Persediaan awal di periode yang sedang kita lakukan. Misalnya sekarang sudah bulan Maret, berarti persediaan awalnya adalah kita ambil persediaan di awal bulan Maret. Persediaan akhirnya di mana? Persediaan akhirnya adalah persediaan yang tertera di akhir bulan Februari. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu di sini tingkat persediaan awal berapa, kemudian kita selisihkan dengan tingkat kebutuhan. Selisih tingkat kebutuhan dengan tingkat persediaan awal itulah yang disebut sebagai tingkat produksi. Nah, di tingkat produksi inilah yang digunakan sebagai dasar menyusun anggaran produksi. Nah, berarti anggaran produksi itu dihasilkan dari anggaran penjualan, kemudian ditambahkan dengan persediaan akhir, kemudian dijumlahkan menjadi tingkat kebutuhan, dikurangi persediaan awal, hasilnya itulah yang dikatakan di sini sebagai tingkat produksi atau yang nantinya disusun sebagai anggaran produksi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika kita menyusun anggaran produksi di sini, pendekatan-pendekatannya seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan tadi, yaitu yang pertama kita melihatnya adalah tingkat persediaan produksinya di sana relatif stabil. Yang kedua, yang relatif stabil di sana adalah anggaran dari sisi penjualannya atau persediaannya. Dan ketiga adalah baik persediaan atau produksinya di sana relatif stabil. Nah, di sini ketika kita menyusun anggaran produksi itu akan menjadi fundamen dalam menyusun anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, disitulah yang harus kita ketahui bahwa pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran produksi di sini itu harus kita tepati. Kalau kita mau yang stabil produksi ya produksi, yang stabil persediaan, tapi kalau yang stabil dua-duanya ya kita buat sedemikian rupa sehingga di sana bisa stabil. Nah, sekarang langkahnya, realnya. Tahapan perencanaan di sana yaitu ketika kita menyusun anggaran produksi itu adalah yang pertama, tentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan bagian produksi. Kapan sih? Oh, 2023. Oh, berarti kita bikin anggaran 2023. Kemudian menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Berapa nantinya yang akan dihasilkan secara fisik? Anggarannya sekian, apakah nanti juga akan dihasilkan sebanyak sekian itu? Nah, sehingga akhirnya setelah tahap yang pertama selesai, tahap perencanaan, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Kita harus ingat prinsip dari manajemen. PDOC, Plan, Do, Check, Action. Nah, Plan, Do, Check, Action, sehingga rencanakan dulu, dikerjakan, kemudian setelah itu disesuaikan siapa yang mengerjakan, setelah itu dievaluasi. Nah, di sini tahap pelaksanaan harus kita tetapkan kapan barang diproduksi, di mana barang tersebut diproduksi, kemudian urutannya jangan sampai kebolak-balik bikin produk itu.
Kemudian juga menentukan standar dari produk atau fasilitas produksi. Kemudian menyusun program penggunaan daripada bahan mentah, komposisinya, kemudian dengan komposisi tenaga kerja, servis, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga menyusun standar biaya produksi, kemudian membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Nah, sehingga disitulah bahwa tahap-tahapannya jelas. Nah, di sini ketika kita menyusun berarti langkah yang pertama apa? Langkah yang ini harus kita tepati juga, harus kita sediakan juga seperti ketika kita menyusun anggaran penjualan itu. Nah, otomatis data yang dibutuhkan nanti adalah data volume penjualan atau forecast penjualan selama 1 tahun. Itu bisa di breakdown dalam per bulan atau dalam triwulan atau caturwulan atau dalam semesteran, sehingga akhirnya dari situ ketahuan berapa tingkat kebutuhan tiap bulan, berapa tingkat persediaan yang harus disediakan, sehingga tidak terjadi di sana kekurangan ataupun kelebihan persediaan yang sangat banyak. Sampai di sini dulu sebelum kita nanti praktek menyusun anggaran produksi. Terima kasih. Assalamualaikum.